pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan ya. Apa kabar pagi ini? Luar biasa ya. Haleluya. Kita siap untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan karena hidup kita semua itu karena anugerah Tuhan. Ya, kita naikkan syukur, kita puji Tuhan dengan suara yang terbaik. Haleluya. Amin. Naikkan syukur bagi Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu kemuliaan-Mu, Ku tinggikan, Ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu, naikkan syukur padamu Yesus, Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, Ku tinggikan, Ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian dari awal. Naikkan syukur padamu Yesus. Mari sembah Dia. Hanya Dia yang layak kita sembah. Tuhanlah satu-satunya sembahan kita. Amin. Haleluya. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, Ku tinggikan, Ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, Ku naikkan syukur padamu Yesus, Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan kemuliaan-Nya. Kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau meninggikan Dia selamanya. Haleluya. Amin. Yes, segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur. Amin. Yes. Inilah persembahan kami Tuhan, inilah pujian kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan.
Seluruh kehidupan kami ini milik-Mu Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Oh, haleluya. Oh, segala puji syukur. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama. Mari jemaat saja katakan. Segala Dia, haleluya. Nama-Mu segala puji syukur, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, mari sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Semuanya karena anugerah-Mu. Oh, haleluya. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah. Hanya Kau yang layak kami agungkan. Hormat puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Di tempat yang maha tinggi. Oh glory. Engkaulah sembahan kami Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang layak kami sembah. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Oh, sembah Dia, sembah Dia. Oh, haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu.
terpujilah namamu, segala puji syukur. Amin. Oh haleluya. Syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Inilah pujian kami Tuhan. Biarlah semuanya mengagungkan namamu. Oh haleluya. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh glory, glory. Haleluya. Yes, haleluya. Yes. Oh, mari sembah Dia. Haleluya. Yes. Kita punya Allah yang dahsyat. Oh haleluya. Oh haleluya. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami punya satu-satunya Allah yang luar biasa. Satu-satunya Allah yang layak kami sembah dan layak kami tinggikan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan bersama-sama kami. Hidup kami ini karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami segenap hidup kami Bapa belajar terus untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Berkuasalah atas kami. Berdaulatlah atas kami. Kuasai ruangan ini Bapa dengan kuasa-Mu. Haleluya. Dan kami tidak mengundang segala kuasa kegelapan roh asing yang ingin mengganggu ibadah kami, yang mengganggu pujian semangat kami. Semuanya kami patahkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang menghancurkan kuasa-Mu. Bapa, beracaralah, berkuasalah, biarlah roh-Mu mengalir di hati kami, di ruangan ini Bapa, sehingga semarak Bapa, nama Tuhan dimuliakan, malaikat surga turut bersama-sama bersuka cita memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami siap lanjut memuji menyembah Tuhan dan siap pada saatnya nanti mendengarkan firman Tuhan. Engkau memimpin kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan percaya. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Haleluya. Kita mau bersukacita Bapak Ibu ya. Jadi yang sukacita yang datangnya daripada Tuhan itu berbeda dari sukacita yang dari dunia. Untuk itu mari cari Tuhan. Datang kepada Tuhan, puji Dia, sembah dulu Dia, dan kita mau bersorak-sorai. Amin. Bapak Ibu siap muji Tuhan? Yes, haleluya. Yes, datang kepada Tuhan. Yang meriah bagi Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sabda Raja dan Tuhan Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi-Nya. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin, yes. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sabda Raja
korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Saya mengundang Bapak Ibu itu bangkit berdiri biar lebih meriah. Hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Jangan ada yang diam Bapak Ibu ya. Haleluya. Berikan suara yang terbaik dengan tepuk tangan yang udah datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Siapa dia? Amin. Dia Raja. Allah kita berkuasa. Yes. Kemuliaan hanya bagi Dia. Katakan ku bersyukur. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya mari jemaat saja. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Dia, Allah yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu boleh duduk kembali ya. Haleluya. Luar biasa ya. Saya sampai ngos-ngosan ini ya. Untuk Tuhan kita harus semangat ya. Amin. Kita siap mendengarkan firman Tuhan.
tetap ku rasa tangannya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang. Dialah yang memegang tangan kita, Bapak Ibu. Kita sampai hari ini, karena itu semuanya kebaikan Tuhan. Haleluya. Tanganku dipegang penuh. Mari kita ulangi pujian dari awal. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat, setiap saat Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu kerja, setiap Bapak Ibu kemanapun, Tuhan tetap memperhatikan Bapak Ibu. Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah yang memimpin. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang. Jangan merasa sendirian Bapak Ibu. Dialah yang akan menopang kita. Persoalan hidup kita tidak pernah Dia tinggalkan, karena Dia akan memegang dengan kuat tangan kita, sehingga kita tidak akan pernah terjatuh. Haleluya. Allah kita berkuasa jauh mengatas segala persoalan hidup kita. Haleluya. Tuhanlah yang membimbingku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganmu dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah, Tuhanlah, sama Bapak datang ke depan. Bimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh.
jemaat yang dikasih Tuhan. Apa yang membuat engkau khawatir dan takut saat-saat ini? Apa yang masih menghalangi berkat-berkat-Mu tercurah dalam hidup kita? Dia Allah yang senantiasa memegang tangan kita. Dia Allah yang senantiasa membimbing kita. Hendaknya hidup kita tidak khawatir lagi, tidak takut, tidak cemas lagi. Tantangan boleh ada, permasalahan boleh ada, tetapi Tuhan itu senantiasa menuntun, membimbing, dan bahkan menolong kita. Jangan sampai kecemasanmu, ketakutanmu mengalahkan kuasa yang daripada Tuhan. Mari kita declare, mari kita pada pagi hari ini mendeklarasikan pujian ini yang kita pegang sungguh-sungguh. Saya minta sekali lagi kita ulang rapnya saja, kita sama-sama naikkan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang memegang tangan setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Engkau yang senantiasa membimbing dan bahkan Tuhan, Engkau tidak melepaskan pegangan-Mu dari hidup kami Tuhan. Amin, amin, ya. Amin, yes. Ampunilah kami Tuhan. Seringkali hamba-Mu, bahkan kami yang tidak setia Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Kami masih pakai kekuatan kami Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu, padahal Engkau yang bekerja dalam hidup kami Tuhan. Engkau mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Pujian sudah kami naikkan. Tiba saatnya kami akan duduk diam sebentar untuk mendengar sabda kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berikan kami telinga yang tangkas untuk mendengar, hati yang terbuka seperti tanah yang subur yang siap menampung kebenaran firman-Mu. Dan terlebih lagi kami diberikan roh yang dari kudus itu, yang roh kudus yang daripada Engkau, yang mampu memampukan kami mengubah sikap hidup kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, yang mampu mengubah karakter kami oleh kuasa kebenaran firman-Mu. Berkaryalah pada pagi hari ini, berkaryalah lewat kebenaran firman. Bapa, ibadah-ibadah yang lain yang dilakukan oleh gereja-gereja dimanapun mereka ada Tuhan, kiranya Engkau lawati mereka satu persatu di mana Engkau telah melawat kami pada pagi hari ini. Kau ingatkan mereka bahwa waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang sungguh-sungguh krusial, sehingga kami tidak menunda-nunda lagi, kami tidak berspekulasi lagi Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah. Kami siap mendengar pada pagi hari. Demikian juga anak-anak sekolah minggu, Leo dan Otniel yang ada bersama kami serahkan ke dalam tangan-Mu generasi ini Tuhan. Anak-anak ini ke depannya menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh menghormati Engkau, menghormati orang tuanya, mengasihi teman-temannya, dan mengasihi sanak famili ini. Biar anak-anak ini Tuhan menjadi berkat. Kau berkati guru sekolah minggu juga. Terima kasih Tuhan. Inilah kami semua, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah lewat mulut lidah hamba.
Kau pakai hamba-Mu untuk menyeberangkan isi hati. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu pagi ini. Selamat pagi semua. Salam, apa kabar? Luar biasa Allah kita, sungguh baik, amin. Luar biasa Allah senantiasa membimbing kita. Dia Allah yang senantiasa menolong kita. Jadi seharusnya kita tenang. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap kurasa tangannya. Jadi luar biasa, memang pujian ini pujian yang sungguh lama sekali, hidung jemaat. Tapi puji Tuhan, oleh kasih kemurahan Tuhan pagi ini kita merasakan bagaimana Tuhan yang kita sembah itu betul-betul hidup di dalam hidup kita. Jadi semasa kita hidup, semasa kita diberikan anugerah Tuhan, masih bisa melihat, mata kita masih bisa melihat, mulut kita masih bisa memuji, tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita masih bisa melangkah. Jangan sia-siakan anugerah daripada Tuhan. Amin. Selamat pagi, saya pagi ini ingin menyapa, mungkin ada rekan-rekan yang baru pertama sekali berkumpul bersama kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri, ada yang baru pertama. Oke, ada saudari di belakang, temannya Nino ya. Oke, terima kasih, selamat berfellowship sama kita, terima kasih atas kedatangannya. Beberapa dari kita sudah sering ya beribadah pada pagi hari ini. Tapi oleh kasih kemurahan Tuhan kita diberikan kesempatan untuk datang beribadah. Amin. Karena waktu dan kesempatan itu tidak selalu ada. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kemarin adalah history. Yesterday, history. Tomorrow, besok, kita tidak tahu. Tapi hari ini adalah opportunity. Hari ini itu adalah apa? Present. Hari ini present apa enggak? Present kalau artinya bahasa Indonesia hari ini. Tapi present juga berarti hadiah. Benar Pak Anton? Pak Abdi dikasih hadiah hari ini. Hadiahnya apa? Kita masih bisa lihat, bangun pagi mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, kaki kita masih bisa melangkah. Itu adalah hadiah present day. Semasa Tuhan hadir, beri kesempatan buat kita, jangan sia-siakan waktu kita. Kalau hatimu tergerak untuk datang beribadah, beribadahlah. Jangan mengeraskan hati. Saya tahu iblis itu intimidasi kita. Tidak usah ibadah minggu depan aja. Hujan kok. Dengan berbagai alasan hati kita diperpengaruhi. Tapi ingat, hari ini adalah the present days, waktu opportunity yang Tuhan kasih. Berikan yang terbaik semasa kita masih bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan yang terbaik karena Tuhan telah memberikan yang terbaik luar biasa dalam hidup kita. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Jadi tema kita hari ini bulan Juni masih kita berbicara mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan ayat dasar yang kita ambil dalam Filipi 2 ayat 12. Mungkin sekali lagi minta tolong Pak Denny mohon bantu dibaca. Filipi 2 ayat 12, bagaimana yang kita semasa hidup Tuhan ingatkan sebagai tanggung jawab kita yang sudah diselamatkan, apa sikap tanggung jawab kita untuk mengisi keselamatan itu. Sebagai ucapan syukur kita bahwa kita dipelihara oleh Tuhan, agar kita senantiasa mengerjakan keselamatan yang daripada Tuhan. Silakan Pak Denny. Filipi 2 ayat 12. Ya, Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, Bukan saja waktu di gereja, tetapi tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir.
baik di gereja maupun di luar gereja, baik di rumah maupun di luar rumah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita taat, taatnya sungguh luar biasa. Kalau kita benar, ya benar. Benarnya bukan berarti cuma di hadapannya Daniel, bukan cuma di hadapannya Pak Hedi kita benar, tidak. Benar ya tetap benar. Di rumah, di luar rumah, di pekerjaan, di gereja, tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada udang di balik batu, kalau orang Bali bilang, there is no kerucuk behind the stone gitu. Ya, nyampur ya, there is no kerucuk. Jadi kalau kerucuk, kalau udang itu kan gede, silakan pada duduk. Kalau udang itu kan gede. Kalau anaknya udang apa namanya? Bahasa Jepangnya ebi. Kalau lebih gede lagi? Kalau bahasa Jawanya apa ebi itu, Pak? Yang sering dipakai peyek itu loh. Saya senang makan peyek. Apa namanya? Udang yang dikasih peyek itu. Udang kecil-kecil. Apa? Rebon. Oh, ikan teri. Bisa juga dikasih ikan teri. Tapi ini ngomong udang. Kalau orang Bali bilang, tadi kan kerucuk tuh. Kerucuk itu berarti kecil-kecil. Kalau bahasa aslinya, anaknya udang tuh namanya ketestes. Ya, ketestes. Karena kenapa dia namanya ketestes? Karena kalau dia mau ditangkap tuh loncat-loncat ya. Kalau anaknya kepiting apa namanya? Siapa ibu-ibu yang suka ngajarin anaknya bahasa Bali itu? Atau bahasa Jawa? Nggak ada yang tahu anaknya kepiting? Kalau sekarang lihat di geografi itu senang sekali lihat bagaimana dia bermigrasi dari laut ke sungai, ke hulu sungai. Anaknya kepiting namanya utung-utung. Ya lucu namanya ya, kecil itu utung-utung. Jadi anaknya udang ketetes ya. Oke, kita lewatin. Puji Tuhan kita semua sehat, amin. Kita di dalam pemeliharaan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Pagi ini firman Tuhan masih tidak berlanjut. Jadi walk out your salvation, kerjakanlah keselamatanmu. Apa artinya kerjakanlah keselamatanmu? Bahwa kita semasih hidup, kita harus bertanggung jawab dalam hidup kita. Kita harus merawatnya, kita harus mengisi kehidupan itu dengan kebaikan, dengan kebenaran, dengan bertanggung jawab daripada apapun yang kita lakukan. Kalau pagi hari ini kita hadir, berarti kita semua melewati masa pandemi. Ingat, berapa tahun pandemi mulai? 3 tahun. Siapa yang tidak dibaptis pagi ini? Bukan dibaptis, sorry. Salah saya ngomong. Siapa yang tidak divaksin? Semua kita divaksin? Puji Tuhan semuanya divaksin. Kalau nggak divaksin nggak bisa naik pesawat, nggak bisa naik bus, nggak bisa ngurus KTP, nggak bisa beli tiket feri. Ya semua kita divaksin. Apakah setelah divaksin kita kebal sama semua penyakit? Iya. Mungkin jawabannya iya. Tapi tidak semuanya kita bisa kebal dari segala penyakit. Waktu kita penyakit, apakah waktu kita setelah divaksin, saya ingat ngantre untuk dapat vaksin nomor pertama aja kita lomba-lomba. Saya ingat waktu saya vaksin di di lapangan, bukan lapangan, di Balai Banjar di Kuari itu, di Jimbaran itu yang ngantrenya minta ampun itu vaksin yang ketiga itu. Ngantrenya minta ampun itu. Tapi puji Tuhan, ya itu perlunya kita membangun relasi. Karena saya duduk waktu itu sama istri ngantre, jadi belum sampai ngantre 20 menit, ternyata ada ketua lingkungan lewat. Pas waktu ketua lingkungan lewat, Pak sini, orang tuh bawa nomor antrean 100, 150, 200, 300, Pak sini, vaksin Pak? Ya, vaksin Pak, langsung dikasih nomor antrean. Nomor antrean berapa? Nomor 7. Dikasih kita nomor 7 sama nomor 82.
Jadi tidak usah berjemur lama-lama akhirnya menunggu nomor 200. Karena kalau ngikutin antrean yang lama yang saya pegang dikasih pertama waktu masuk itu nomor 211 sama 212. Karena dikasih baru puji Tuhan kita didulukan. Itu pentingnya relasi, membangun hubungan. Bukan berarti benar-benarnya dewe. Oh jadi aku sudah diselamatkan, jadi itu tidak mau bergaul. Salah Bapak Ibu, kita harus tetap membangun hubungan itu dengan saudara-saudara kita. Itu praktek hal simpel. Balik lagi, semua kita yang sudah divaksin bukan berarti kita kebal daripada segala penyakit. Bukan berarti kita tetap sehat. Walau COVID datang yang ketiga kali atau keempat kali kita tidak akan kena sakit. Tidak. Kita hidup di dunia, tubuh kita ini rentan. Makanya Tuhan mengingatkan agar kita senantiasa mawas diri dan waspada. Mawas diri dan waspada itu adalah makna daripada mengerjakan keselamatan yang kita imani. Semua dari kita sudah diselamatkan. Kita yakin kalau Tuhan memanggil kita saat ini atau besok sebentar lagi Tuhan memanggil, saya percaya saya akan masuk surga. Itu jaminan yang pasti. Tetapi kalau kita masih hidup, mari kita tetap waspada dalam hidup kita. Perhatikan hidup kita. Orang yang divaksin saja dia masih bisa kena corona. Orang yang divaksin masih bisa sakit. Maka pentingnya kita tetap hati-hati dan menjaga hidup kita, menjaga kesehatan kita. Demikian juga kita hidup bukan karena badan jasmani, tapi rohani kita, ada jiwa kita yang di dalam hidup kita. Jadi mari kita belajar tetap waspada senantiasa. Berhati-hati di dalam hidup kita. Senantiasa mengerjakan keselamatan itu dengan mengisi hal-hal yang positif. Kalau kita masih hidup, bangun pagi, Tuhan terima kasih. Pagi ini aku diberi kesempatan bisa bangun. Terima kasih Tuhan, pagi ini aku masih bisa melihat anakku masih bisa menangis pagi ini. Terima kasih Tuhan kalau istriku masih ada di sampingku pagi ini. Itu adalah hal-hal kecil bagaimana kita hidup, masih hidup mengerjakan keselamatan. Tapi ada satu hal, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan mengandalkan manusia semasa kita hidup. Karena banyak juga orang tidak kebal daripada dosa. Saya berdiri mungkin saat ini saya bilang saya berusaha udah hidup benar. Tapi saya masih hidup di dunia. Waktu kita hidup di dunia masih rentan berbuat dosa. Jangan mengharapkan 100% aku melihat toladan daripada hamba Tuhan. Karena banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mereka jatuh di dalam dosa. Banyak pemimpin-pemimpin Kristen yang jatuh di dalam dosa. Taruhlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Jangan menaruh harapan, bukan berarti kita tidak menaruh pengharapan pada pemimpin Kristen, pada gembala, tidak. Saya tidak bilang itu semuanya. Kita menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan dengan menghormati orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Baik itu gembala, baik itu orang-orang di pemerintahan, di kepolisian. Jadi ada anak-anak Tuhan yang memang Tuhan taruh di tempat-tempat itu. Kita harus hormati dia. Kita harus percaya juga kepada omongannya dia. Karena dia juga hidup sama kayak kita. Berharap kepada Tuhan. Tetapi teladan hidupnya. Jangan ikut-ikutan perbuatan dosanya dia. Jangan berharap kepada manusia. Banyak orang percaya jatuh dalam dosa. Banyak pemimpin Kristen jatuh dalam dosa. Bahkan banyak pendeta-pendeta jatuh dalam dosa. Bukan banyak pendeta pelayan-pelayan Tuhan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di dalam lingkungan kita.
Saya tidak habis pikir waktu ini ada salah satu kesaksian hamba Tuhan yang pernah saya dengar. Bagaimana mereka melayani keliling Indonesia. Bayangin melayani keliling Indonesia karena dipanggil oleh gereja-gereja di sana sini. Waktu mereka melayani dengan rombongannya, dia kan tentunya ada yang meninggalkan suami, istri. Kita tidak tahu hubungan mereka di balik layar, di balik pelayanan. Banyak dari mereka yang pelayanan kelihatan memuji Tuhan luar biasa, menangis, menyembah Tuhan di depan panggung. Tapi mereka jatuh dalam persinahan. Dan itu disaksikan waktu ini oleh hamba Tuhan. Oleh seorang hamba Tuhan. Dan bahkan ada salah satu tempat, gak tahu di mana itu di Bali. Mereka tetap gentol, memuji, melayani Tuhan. Tapi mereka jatuh dalam persinahan. Jadi kita harus hati-hati. Banyak pemimpin Kristen jatuh dalam dosa. Karena semasa kita hidup di dunia, ada 3 godaan yang masih menghantui hidup kita. 3 godaan itu yang membuat kita jatuh, membuat kita rentan. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, awal mula dosa, itu di mana Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Hal itu masih bergulir. Jadi 3 godaan yang membuat orang jatuh dalam dosa ditulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, tidak usah dibaca. Di sana berkata, yang membuat orang jatuh di dalam dosa adalah keinginan daging, keinginan mata, yang terakhir adalah keangkuhan hidup. Jadi tidak ada yang kebal dari dosa. Walaupun kita sudah divaksin, tidak ada kita dari kebal daripada penyakit. Nah, jadi pertanyaan sekarang, mengapa kita harus mengerjakan keselamatan itu? Alasan yang terutama dan utama, manusia tidak kebal terhadap dosa. Jadi masih hidup dalam daging dan keinginan duniawi. Jadi kita masih tidak kebal terhadap dosa. Jadi mengerjakan keselamatan bermakna pertama, tidak hidup sembarangan, belajar hidup berpada pada Injil Kristus. Karena tidak satupun daripada orang kita sudah divaksin saja tidak kebal daripada dosa, kebal daripada penyakit. Apalagi kita yang hidup sudah diselamatkan sehingga kita tidak boleh sembarangan hidup, tidak kebal daripada dosa. Jadi mengerjakan keselamatan maknanya tidak hidup sembarangan. Jadi belajar hidup berpada pada Injil Kristus. Fakta kehidupan, fakta yang terjadi saat ini, manusia tidak kebal terhadap dosa bisa kita lihat di dalam Roma 3 ayat 23. Pak Teddy bisa baca dalam Roma 3 ayat 23. Apa kata firman Tuhan? Roma 3 ayat 23. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kita dibenarkan oleh kasih karunia dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi tiada hari di mana setan berhenti menjatuhkan orang percaya. Jadi tiada hari dalam hidup-hidup kita, makanya Tuhan mengingatkan agar kita tetap waspada. Karena tiada hari di dalam hidup kita, manusia itu akan enak-enak saja terus. Jadi manusia harus belajar, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia bisa berubah. Salah satu yang paling gampang kita salahkan yang membuat kita menjadi kambing hitam. Kalau kita umpamanya berzina, contoh dosa zina, yang jadi kambing hitam siapa? Iblis yang mempengaruhi aku sehingga aku tertarik kepada dia. Lebih gampang kita bilang orang lain. Jadi manusia, ingat, manusia bisa berubah oleh beragam keadaan. Memang ada unsur iblis yang bekerja di sana.
Karena tiada hari di mana setan berhenti dan telah untuk menjatuhkan orang Kristen. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, Pak Denny minta tolong baca. 1 Petrus 5 ayat 8 8. ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadar danlah berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Terima kasih Tuhan mengingatkan kita sadarlah dan berjaga-jaga. Kita sebagai anak-anak Tuhan diingatkan firman Tuhan agar kita hidup setelah kita diselamatkan dengan darah Kristus yang mahal, jangan sembrono dalam hidup kita. Tidak ada satupun daripada kita kebal daripada dosa. Manusia bisa berubah dan oleh beragam keadaan dan dipengaruhi oleh iblis. Kalau zaman-zaman sekarang, apa yang bisa mempengaruhi sikap hidup kita? Yang paling dominan yang kita pegang saat ini apa? Gadget. Ngomonglah kalau bangun pagi yang kita cari mungkin gadget. Waktu kita megang gadget, apa yang distract pikiran kita? Pasti ingin lihat WA. Umum itu, normal. Setelah kita lihat WA, scrolling kita, apa istilahnya sekarang kalau umpamanya kita surfing ya? Surfing ya di dunia maya itu. Nyari-nyari berita. Setelah WA kita lihat Instagram. Puji Tuhan kalau tidak punya Instagram. Tapi minimal kita punya WA. Tapi kalau umpamanya kita tidak punya WA zaman ini, kebangetan gitu. Karena WA itu kan gratis, SMS gratis. Kalau dulu, kalau kita kirim SMS, satu SMS berapa harganya? Berapa? 200.000 itu langganan. Sekali kirim 350 rupiah. Kalau kirimnya ke Mbak Titin 350 rupiah. Kalau saya kirimnya ke Mbak Titin sama Mbak Titin sama Pak Denny 700. Padahal kirimnya satu loh. Tapi yang kita kirim 2 orang. Sadar nggak waktu itu kita, kenapa kok cepat habis pulsanya gitu? Kok habis cepat gininya? Karena setiap kita kirim ke jumlah orang mahal. Apalagi kirimnya waktu itu SMS dengan foto. Akan lebih mahal lagi. Nah sekarang kan WhatsApp gratis. Yang bayar kita apa? Cuma kuotanya. Tapi ingat, itu tidak gratis semuanya. Kelihatan aja gratis. Kelihatan aja gratis karena saling mendukung, di sana ada iklan dan segala macam. Kita tetap bayar. Coba bayangin kalau terus-terusan kita WA, kita download, kita surfing di sana di dunia maya. Internet kita akan lama-lama kuota kita akan habis. Jadi itu yang mempengaruhi kita. Kalau zaman ini ada zaman yang namanya artificial intelligence. Siapa yang pernah dengar istilah artificial intelligence? Cucu tahu ya? Kalvin tahu? Artificial intelligence, dia anak-anak kita udah tahu. Siapa? Pak Yohanes pernah dengar kata artificial intelligence? Enggak. Pak Budi? Pak Anton? Ya saya cerita waktu ini sama beliau. Ya kita tahu artificial intelligence? Enggak tahu ya? Atau pernah dengar minimal kata-kata itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan. Pernah dengar kecerdasan buatan? Zamannya sekarang adalah zamannya kecerdasan buatan. Yang buat itu adalah aplikasi di dalam komputer. Itu zaman kecerdasan buatan. Jadi kalau Bapak Ibu nelpon, yang jawab adalah mesinnya, komputer itu diprogram itu. Selamat pagi Pak Denny, apa yang kami bisa bantu? Itu otomatis. Itu canggihnya luar biasa.
Yang kedua, di Indonesia belum ada, di Amerika sudah ada, di Cina sudah ada, di Jepang sudah ada. Ada taksi tanpa sopir. Itu digerakkan oleh program AI namanya. Dia bisa bergerak kemana saja. Tapi aneh juga, Mas Anton kemarin cerita katanya di Amerika waktu ini digugat. Karena waktu dia jalan taksinya itu kan dia sudah ngikutin rute, dia sudah ngikutin aturan daripada komputer itu. Dia tidak bisa membaca kalau di depannya ada iring-iringan polisi. Jadi dia tidak mau menghindar, ada iring-iringannya ambulan, dia tidak mau menghindar taksi itu. Itu salah satu kemampuan teknologi kecerdasan buatan yang terjadi saat ini. Dia bisa mengubah yang saat ini banyak artis. Elon Musk dia waktu ini dirubah. Dia dansa sama robot, ciuman sama robot. Banyak artis-artis di luar negeri mereka di rekayasa. Di Indonesia juga sudah mulai. Ada beberapa yang dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan ini. Kita harus hati-hati. Tapi dari semuanya itu yang mengoperasikan adalah manusia. Jadi sebelum kecerdasan buatan ini mulai, ada saat-saat ini, 2 tahun yang lalu, sebelum kita pandemi, ada namanya post-truth. Pernah dengar apa itu post-truth? Atau polarisasi buatan. Adalah di mana berita bohong itu disebarkan seolah-olah benar. Itu namanya post-truth. Itu terjadi waktu dari zamannya pemilu di Amerika Serikat, bagaimana Trump waktu itu sampai bisa menang. Karena dia bisa bayar buzzer. Buzzer itu adalah pengguna-pengguna HP, umpamanya satu orang dia bisa megang 10 nomor HP. Dia pilih semua, oh aku pilih Pak Abdi nih, biar namanya langsung naik. Seolah-olah apa yang diperlakukan Pak Abdi itu benar. Itu namanya zamannya post-truth, dan itu masih berlangsung saat-saat ini, dipakai oleh politik yang jahat. Dalam zaman post-truth, dalam zaman polarisasi itu susah buat kita membedakan mana yang baik dan jahat. Karena kelihatannya semua itu baik-baik saja. Karena dibuat sedemikian. Begitu sungguh sangat luar biasa pengaruh teknologi saat-saat ini. Makanya kita hati-hati kalau kita cruising atau surfing, nyari informasi di dalam media sosial saat-saat ini. Itu juga mempengaruhi kehidupan kita. Kita mempengaruhi seolah-olah, oh itu benar kok, aku udah cek di Google. Memang, tapi ingat, semua data yang ada di dalam komputer yang mengoperasikan, yang mengisi data itu adalah manusia. Kita harus tahu dulu apa motivasi mereka di balik itu. Kenapa saya sampaikan hal itu? Karena sampai hari ini, kemarin diperdebatkan, ada profesor dari Australia, profesor dari Amerika Serikat, Inggris, sama Presiden Inggris yang baru itu, lupa sama namanya, orang India itu. Mereka meributkan tentang teknologi artificial intelligence ini. Karena itu sangat berbahaya sekali. Bukan berbahaya masalah tenaga kerja, tapi banyak hal. Kalau seandainya orang yang mempergunakan itu dengan tidak bertanggung jawab, itu sangat berbahaya sekali. Tapi balik kebenaran firman Tuhan. Kenapa 1 Petrus 5 mengingatkan kita, Tuhan mengingatkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi tiada hari di mana setan berhenti mencari orang-orang percaya, berhenti untuk menjatuhkan kita. Waktu kita sudah diselamatkan Tuhan, kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan bertanggung jawab. Kita harus senantiasa waspada dan hati-hati di dalam hidup ini. Hati-hati di dalam pergaulan,
hati-hati di dalam perkataan, hati-hati di dalam ucapan atau sikap kita. Tuhan mengingatkan kita agar sadar dan berjaga-jaga. Jadi pesan firman Tuhan buat kita, mari kita lihat. Dalam hal apa kita harus senantiasa berjaga-jaga, memperhatikan hidup kita, sehingga kita bisa mengerjakan keselamatan kita. Pesan firman itu Tuhan ditulis oleh Paulus di dalam jemaat Efesus 5 ayat 16. Kita tolong Pak Denny. Efesus 5 ayat 16. Apa kata firman Tuhan? Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Stop tulis di sana Pak Denny. Jadi kita sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh darah Yesus yang mahal, kita agar memperhatikan hidup kita. Perhatikanlah hidupmu karena waktu-waktu ini jahat. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Ayat yang ke-15 sebelumnya, minta tolong agak mundur satu Pak. Karena itu, Ya. perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi mengerjakan keselamatan artinya kita memperhatikan hidup kita. Tuhan tidak minta yang luar-luar, yang sulit-sulit, tapi di Tuhan mengingatkan dari hal-hal kecil. Kita perhatikan hidup kita. Dengan siapa kita bergaul, di mana kita ada. Kita harus tetap waspada dan memperhatikan hidupmu. Tiada hari yang tidak jahat di mana iblis bisa mengganggu orang percaya. Tiada hari yang bisa mengganggu pikiran kita. Jadi kita harus betul-betul belajar taat sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ngomong-ngomong sebelum hal-hal apa yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Mari kita isi kehidupan kita dengan bertanggung jawab. Mari kita isi hidup kita dengan bertanggung jawab. Lanjut Pak Denny, di dalam Efesus 5 ayat 17, poin yang pertama yang harus kita perhatikan. Efesus 5 ayat 17. Ya. Sebab itu, Ya. janganlah kamu bodoh, Jangan bodoh jadi orang. tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih. Jangan bodoh. Memang dari dulunya kayak itu. Itu zaman-zaman dulu, tapi sekarang masih bisa berlaku, tapi tidak semua orang. Enggak. Ibu guru kok bilang kayak gini kok. Beda kok. Papa mengajarkan aku kayak gini. Beda. Jadi jangan bodoh. Kalau kita sebagai hidup di dunia ini, mari kita belajar. Belajar ilmu pengetahuan, rajin membaca buku, rajin membaca firman. Sumber kebenaran itu adalah Alkitab yang Bapak Ibu pegang. Mungkin dari kita, anak-anak kita tidak ada yang punya Alkitab atau punya, tapi tidak pernah disentuh. Tidak apa-apa, yang penting tetap membaca firman dari smartphone yang Bapak Ibu punya, yang adik-adik punya. Kita tetap membaca karena sumber kebenaran yang sejati adalah dari Alkitab. Jadi mari kita isi hari-hari kita dengan kebenaran firman Tuhan. Rajin membaca. Tetap mau belajar, jangan bodoh jadi orang. Jadi jangan, aku segini-gini aja. Orang bodoh itu pada umumnya paling susah menerima masukan orang lain. Paling gampang dipengaruhi. Karena dia tidak bergaul, dia tidak membaca.
Saya aja dulunya sebelumnya waktu pemilihan gubernur di salah satu daerah, saya tidak mengerti kenapa kok hasil survei dari berbagai LSM itu selalu beda-beda. Saya belum mengerti waktu itu, sampai akhirnya saya belajar ilmu marketing. Saya masih kerja di hotel, saya belajar ilmu marketing. Kenapa kok untuk iklan, waktu kita engine search, waktu kita nyari hotel gitu, di Bali, klik Bali. Gitu. Waktu kita nyari di Google itu, ketik nama Bali itu, waktu kita ngetik nama Bali, akan muncul nama perusahaan kita yang pertama. Apakah Bapak Ibu itu gratis atau enggak? Kira-kira gratis atau bayar itu? Saat ini saya tahu jadi bayar. Waktu itu saya belum mengerti, tak pikir itu tidak ada biaya. Waktu kita klik Bali, nama hotel terkenal muncul nomor 1. Itu bayarnya waktu saat itu 30.000 US. 30.000 US sebulan. Luar biasanya itu marketing. Sehingga waktu kita klik, muncul namanya Pak Teni. Waktu kita klik, baru kita klik timbangan gitu. Langsung muncul perusahaannya Pak Teni itu bayar. Jadi akhirnya saya ngerti, kenapa pemilihan gubernur di suatu daerah waktu saat itu. Padahal nyata-nyata mereka sudah kalah pendukungnya sedikit, tapi dia pakai semua dengan iklan dan segala macamnya. Sehingga dia kelihatan mereka yang tidak benar dibuat sedemikian rupa sehingga akhirnya kelihatan benar. Sehingga kita bingung. Jadi kita yang hidup benar akhirnya kita goncang oleh situasi dan keadaan. Jadi mari kita jangan bodoh jadi orang, mari belajar. Berubah dengan rajin membaca Alkitab, rajin membaca buku, rajin mendengarkan berita-berita. Jangan bodoh, kita belajar berubah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak menuruti hawa nafsu. Ayat 18, Pak Teni. Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Terima kasih Pak Denny. Silakan duduk. Jadi ayat yang ke-18 berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi tidak menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Mabuk, madat, narkoba, seks. Jadi buat kita minimal. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menahan hawa nafsu kita. Tidak menuruti hawa nafsu kita, tidak suka minum minuman beralkohol yang berlebihan yang membuat kita mabuk. Atau kita kecanduan narkoba, kecanduan obat. Karena kalau kita sudah kecanduan, susah sekali untuk keluar dari zona itu. Jadi kalau orang jatuh di dalam dosa, kalau orang jatuh di dalam dosa, itu ada hal yang sengaja atau tidak sengaja. Kalau seandainya, kamu kok bodoh sekali ya. Mungkin orang menilai jadinya kita ngomong tidak bagus. Nah itu dosa sengaja atau ketidaksengajaan? Tidak sengaja ya. Tapi kalau jatuh di dalam dosa, mabuk, kita sengaja mau minum agar mabuk. Berzina, kita sengaja, kita tahu zina itu tidak benar, tapi kita jatuh. Itu yang dibuat.
Kita pikir dengan mengkonsumsi narkoba, mengkonsumsi sabu kita akhirnya tenang. Itu namanya kita sengaja jatuh dalam dosa. Jadi hati-hati, jangan sampai kita terikat oleh dosa-dosa hawa nafsu, mabuk, madat, narkoba, dan nafsu seks dengan pornografi. Kita harus meninggalkan, kita harus tinggalkan itu. Jadi kita harus perhatikan itu, kita harus meninggalkan itu. Udah itu yang ketiga adalah sopan dalam tutur kata, ayat 19, Pak Denny baca. Efesus 5 ayat 19. Ya? Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi orang yang suka memuji Tuhan dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam Mazmur, yaitu sopan dalam tutur kata dan sikap, tidak mudah sakit hati. Jadi kalau orang yang sopan dan ramah dalam sikap, tidak mudah sakit hati. Umumnya orang yang sakit hati itu adalah mereka disakiti oleh pasangan hidupnya, oleh orang-orang yang dikasihinya dia. Kalau orang yang sakit hati itu suka yang ngomongnya nyelekit. Melihat orang lain ngomong yang lain aja mereka tersinggung. Gampang tersinggung, gampang iri hati. Karena hatinya disakiti. Jadi tutur katanya itu tidak baik. Sopan dan tutur katanya tidak bagus. Dari sikapnya juga dingin. Pandangan matanya juga tidak bagus. Itu harus kita tinggalkan. Jadi hidup sebagai anak-anak terang, kita harus memperhatikan hidup kita sehingga kita sopan dalam tutur kata dan sikap, tidak mudah sakit hati. Kalau seandainya kita masih sakit hati karena disakiti oleh pasangan hidup kita, kalau kita masih sakit hati, disakiti oleh orang-orang di sekitar kita, lepaskan pengampunan. Kalau engkau atau saya pribadi tidak melepaskan pengampunan, sama dengan kita menggandong permasalahan kita sendiri. Kemana-mana kita bawa sakit hati. Jadi melihat orang lain itu tidak pernah benar. Melihat orang lain itu merasa salah terus, kita merasa diri kita yang paling benar. Isinya iri hati, mau ke sini tidak merasa nyaman, mau ke sana tidak merasa nyaman, karena itu adalah orang-orang yang menyimpan sakit hati. Kita harus lepaskan itu semua. Kalau kita sebenarnya tidak mampu melepaskan dengan kekuatan kita sendiri, berarti minta pertolongan daripada Roh Kudus. Dia yang akan mengerjakan kebaikan di dalam hidup kita. Jadi memperhatikan hidup kita adalah sopan dalam tutur kata dan sikap. Selanjutnya adalah mengucap syukur senantiasa. Hidup itu lebih berharga daripada harta dan kekayaan. Jadi memperhatikan hidup kita, mengerjakan keselamatan itu artinya mengucap syukur senantiasa. Baik tidak baik waktunya, hidup ini adalah anugerah. Kita harus senantiasa belajar mengucap syukur karena kita masih hidup saat ini. Mengucap syukur senantiasa hidup lebih berharga daripada harta dan kekayaan. Karena banyak orang kaya tidak bisa tidur. Banyak orang yang punya tahta tidak bisa tidur. Jadi hidup itu lebih penting daripada harta kekayaan. Semasa kita hidup, mari pergunakan hidup itu dengan bertanggung jawab. Perhatikan bagaimana hidupmu. Yang terakhir adalah ayat, lanjut pada ini ayat 20. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Di dalam takut akan Kristus. Di dalam takut akan Kristus, yaitu hidup takut akan Kristus adalah saling mengasihi, merendahkan diri, hidup rukun di dalam damai dan sukacita.
Jadi kalau orang yang merendahkan diri, hidupnya itu santai. Mau orang mengatakan yang tidak baik dalam hidupnya, dia tetap pegang firman Tuhan. Dia tidak mudah terpengaruh. Jadi Kristus itu yang telah menebus hidupnya, sehingga hatinya tenang, damai. Selalu dia mengucap syukur dan bisa mengasihi. Mengasihi bukan berarti cuma saat kita perlu. Tidak. Mengasihi dengan tulus ikhlas. Mengasihi dengan segenap hati. Jadi rendah diri itu bukan berarti, merendahkan diri itu bukan berarti pemalu, tidak. Merendahkan diri berarti kita menganggap orang lain itu lebih daripada kita. Kita menghormati orang lain lebih daripada kita. Itu namanya hidup merendahkan diri. Sehingga suasana, kalau kita hidup rendah hati, hingga kita dapat hidup rukun dan damai, baik itu di lingkungan kita sendiri maupun di rumah. Jadi perhatikanlah kita hidup. Di dalam Efesus, Paulus menulis ini semua kepada jemaat Efesus. Jadi kita sebagai anak-anak terang, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, agar senantiasa kita mengerjakan keselamatan kita itu dengan bertanggung jawab dengan baik. Jangan bodoh jadi orang, tidak menuruti hawa nafsu, sopan dalam tutur kata, tidak menyimpan sakit hati, mengucap syukur senantiasa, dan saling mengasihi. Sungguh luar biasa. Jadi kalau saat-saat ini mungkin nasihat-nasihatmu tidak didengarkan oleh istri atau suamimu, nasihat-nasihat atau peringatan-peringatanmu tidak didengar oleh pasangan hidup kita, tidak didengar oleh orang-orang lain, jangan kecil hati. Tetap lakukan yang baik di dalam hidup kita, karena hidup ini adalah kesempatan yang sungguh sangat luar biasa di dalam hidup kita. Tetap kerjakan kebaikan, karena itu adalah mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kita. Sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, firman Tuhan berkata, manusia tidak pernah kebal terhadap dosa. Ya, manusia tidak pernah kebal terhadap dosa. Jadi saya ambil kartun di satu tempat. Walaupun sudah divaksin, jangan merasa kebal. Betul, waspada tetap perlu. Walaupun kita sudah diselamatkan, bukan berarti kita boleh hidup sembarangan. Bukan berarti kita boleh ngomong sembarangan, boleh memperlakukan orang-orang lain dengan sembarangan. Tetapi kita tetap waspada. Kita diselamatkan karena kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, karena mengasihi kita. Tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah selamatkan adalah kita harus tetap memperhatikan hidup kita. Jadi tetaplah waspada, manusia tidak pernah kebal terhadap dosa. Karena itu seumur hidup kita perlu mengerjakan keselamatan itu dengan hidup bergantung pada pertolongan dan anugerah Tuhan. Kita perlu selalu waspada dan menjaga hati, khususnya terhadap hal-hal yang sering membuat kita jatuh ke dalam dosa. Jadi kita harus senantiasa menjaga hati. Saya minta semua tim musik bersiap-siap di belakang. Kita agar senantiasa menjaga hati hidup kita. Karena kita tidak kebal dari dosa. Pengaruh itu bisa datang dari lingkungan, pengaruh itu bisa datang dari gadget yang kita pegang, pengaruh itu bisa datang dari perkataan orang lain, karena orang yang memfitnah kita sehingga kita terpengaruh. Pengaruh itu bisa datang dari sikap hidup, tutur kata orang-orang yang ada mencibir kita sehingga kita bisa terpengaruh. Mari perhatikan kita hidup sebagai anak-anak terang. Kita perlu selalu waspada dan menjaga hati, khususnya terhadap hal-hal yang sering membuat kita jatuh dalam dosa. Dalam Amsal 4 ayat 23, firman Tuhan berkata, saya bacakan buat Bapak Ibu semua.
Amsal 4 ayat 23. Kayaknya semua sudah hafal ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang bisa menjaga hati kita adalah kita sendiri, bukan istri kita, bukan anak kita, bukan orang tua, bukan suami kita. Firman Tuhan berkata dalam Amsal, jagalah hatimu. Tuhan berbicara buat pribadi saya dan Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol hati orang lain, tetapi kita bisa mengontrol hati kita. Kalau orang lain memfitnah kita, kita tidak terpengaruh. Karena kebenaran itu hanya dalam hati kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan yang memimpin langkahku. Jadi kita menjaga hati karena kita percaya di dalam hidup kita ada roh Tuhan yang memampukan kita. Kita naikkan pujian sama-sama, saya undang semua. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, tenanglah kini hatiku. Jadi ada Tuhan yang senantiasa memimpin langkah-langkah kita. Jagalah hatimu. Kalau seandainya pada pagi hari ini ada daripada kita yang masih menyimpan sakit hati, ini adalah kesempatan yang diberikan kepada Tuhan. Karena hidup ini adalah anugerah. Kita tidak dapat waktu loh. Kita cuma dapat hari ini. Jangan simpan-simpan sakit hati. Kalau hari ini engkau diperlakukan tidak baik, mari lepaskan pengampunan. Minta kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memimpin langkah kita. Berkatalah di dalam hatimu, tenanglah kini hatiku. Tuhan yang memimpin setiap langkahmu. Di setiap saat, di setiap waktu, pada waktu kita bekerja, biar kita bisa merasakan tangan urapan daripada kasih Kristus. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Tenanglah hatiku. Tenanglah kini hati. Mari Bapak Ibu yang sampai saat ini masih merasa kecewa, dikecewakan oleh orang-orang yang ada di sekitarmu, mari taruh tangan kananmu di dalam hatimu. Tidak ada satupun daripada kita yang membuka mata. Ini adalah waktu kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Mari pergunakan waktu yang masih Tuhan berikan dalam hati. Jangan menyimpan sakit. Biarlah hatimu tenang, sehingga engkau akan lebih pasti mendapati hidupmu. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari sekali lagi katakan dalam hatimu, jangan menyimpan sakit hati ini. Bilang, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Oh haleluya. Di tiap saat dan kejam, tetap ku rasa tanganlah yang membimbingku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang
Tangan Tuhan memegang tangan Bapak Ibu. Tidak ada alasan lagi kita menyimpan-nyimpan sakit hati. Karena itu akan membahayakan dirimu sendiri. Sama dengan meminum racun mengharapkan orang lain yang akan mati. Kalau kita menyimpan sakit hati sama kita dengan meminum racun dan berharap orang lain yang akan mati, itu salah. Inilah waktunya Tuhan, jangan menyimpan sakit hati atau dendam. Tidak ada satupun daripada kita yang tidak akan dilewati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, hamba-Mu tidak mampu, tidak sanggup berkata-kata apa lagi Tuhan. Ini adalah waktu dan kesempatan yang Kau telah berikan buat kami. Firman-Mu mengingatkan kami tidak ada satupun daripada kita yang kebal daripada dosa. Sehingga Engkau mengingatkan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16 sampai 21. Agar kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Hamba-Mu tidak mau dalam jerat iblis. Hamba-Mu tidak mau menyimpan sakit hati lagi. Hamba-Mu tidak mau menyimpan dendam lagi. Mulai hari ini segala sakit hati, segala dendam, segala iri hati kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nya pergi dari hati dan pikiran kami. Segala ikatan-ikatan yang membuat hati hamba terbelenggu, segala perbuatan-perbuatan yang mengikat hati kami sehingga kami terbelenggu oleh hidup yang tidak benar, oleh dosa-dosa, ikatan-ikatan narkoba, ikatan-ikatan hawa nafsu, roh-roh madat, roh-roh perjinahan, roh pembohong, roh tinggi hati, semuanya disingkirkan, diusir di dalam nama Yesus, keluar dari hati kami. Inilah kami Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menjamah hati pribadi lepas pribadi yang ada pada pagi hari ini. Sehingga dengan yakin kami dapat mendeklarasikan firman Tuhan. Karena Engkau yang ada di dalam hati kami. Haleluya. Tenanglah di hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kejam. Tetap ku rasa tangan Tuhanlah yang membimbingku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Bapa, kebenaran firman-Mu sudah kami dengar. Dan kami percaya Engkau tidak memberikan kami kekhawatiran. Karena Engkau telah memberikan Roh-Mu yang kudus dalam hati dan jiwa pikiran kami.
Tangan kami dipegang terus. Engkau membimbing kami setiap saat. Firman-Mu mengingatkan kami, semasih kami hidup agar memperhatikan hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang daripada Engkau. Berkat yang luar biasa kami rasakan lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tiba saatnya sebentar Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik untuk keagungan kemuliaan nama-Mu lewat gereja ini Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang mengembalikan keperpuluhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau balas lipat kali ganda Tuhan. Biarlah iman kami bertumbuh. Engkau memberkati usaha pekerjaan dari setiap umat-Mu yang telah memberikan persembahan, yang telah mengembalikan milik-Mu Tuhan. Biarlah kami belajar ketetapan-ketetapan firman. Biarlah kami belajar untuk mengerjakan hidup ini dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik. Biarlah nama-Mu saja dipermuliakan dari hati. Lewat tutur kata, lewat perbuatan, lewat karakter dan sikap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah dibebaskan hatinya dari segala kuasa-kuasa intimidasi iblis. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik untuk keagungan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk waktu selanjutnya. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Saatnya kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan ya. Kita akan pujikan datang pada Tuhan. Para petugas mohon dipersiapkan. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yes. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sabda Raja dan Tuhan Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. yang sudah memberi persembahan, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Datang pada Tuhan
kembali. Baik ya, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Ya, kiranya persembahan Bapak Ibu boleh menjadi berkat untuk kelebaran kerajaan Tuhan di dunia, dan kiranya Tuhan membalas lipat kali ganda. Amin. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberitakan informasi untuk satu sepekan. Ya, mungkin tim multimedia bisa dipersiapkan. Dan di sini saya tambahkan ya, dan saya ingatkan lagi untuk seminggu ke depan ada yang berulang tahun pribadi ya, di catatan kami tanggal 12 Juni ya, ada Angel Devina Tekualu ya, 15 tahun ya, ini anak muda ya, anaknya Bapak Vicky ya. Selamat ulang tahun untuk nanti tanggal 12 Juni ya, besok ya berarti ya. Baik, tanggal 15 Juni ada Eha Umayanti 54 tahun. Teteh ya, selamat ulang tahun ya Teh ya. Tanggal 15. Puji Tuhan ya, ini banyak ya tanggal 15 ini ya. Gerombolan ini. 15 Juni lagi ada Mbak Lili Prasetyowati ya. Mbak Lili ada? Tidak ada ya. Puji Tuhan Mbak Lili ya. Kemudian berikutnya tanggal 16 Juni, satu hari berikutnya ada Mbak Intri Rumayanti. Selamat. Ini ibu-ibu penatua semua ya. Baik. Yang berikutnya ini ada Ibu Christine ya, bulan maaf Bu, boleh tahu tanggalnya? Oh udah lewat, oh ya tak apa-apa. Selamat ulang tahun ya Bu ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Baik ya, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, berikan salam yang terbaik untuk kanan kiri Bapak Ibu ya. Sebentar, saya minta waktu sebentar ya. Mohon maaf terganggu sedikit. Saya ingat buat teman-teman, kita diberkati Tuhan sungguh sangat luar biasa. Sejak kita berdiri secara otonom sudah lebih dari 3 tahun. Lebih dari 3 tahun kita beribadah di sini, dari mau akhir-akhir Covid, bahkan pertengahan Covid kita tetap beribadah di sini. Kita sudah menikmati berkat Tuhan yang sungguh sangat luar biasa.
Setiap minggu kita diberi snacks, dijamu snacks. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Itu lebih dari 3 tahun. Tapi saat ini, kalau seandainya tidak ada snack, kita tetap mengucap syukur, amin. Tetap beri kemuliaan kepada Tuhan. Pagi hari ini saya mengingatkan, mari kita tetap berdoa buat orang-orang yang memberkati kita, agar mereka senantiasa memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Bayangin 3 tahun kita diberkati luar biasa. Dan pada siang hari ini juga saya mau informasi, tamu sudah mulai ramai. Banyak kendaraan dan bahkan pertumbuhan ekonomi sudah begitu pesat. Dulunya mungkin kita tidak punya kendaraan, tapi sekarang punya kendaraan dan bahkan lebih dari 1. Jadi pihak hotel menghimbau, kalau Bapak Ibu parkiran penuh, di depan, di bawah penuh, disediakan tempat parkir di Taman Baruna. Di sebelah kiri ada tempat parkir, ada atapnya. Cuma kira-kira dari sini jaraknya sekitar 150 meter ke sebelah kiri. Jadi ini berlaku buat kita, berlaku buat gereja, berlaku buat seluruh staf Infinity juga. Jadi parkir di sana, kita jalan ke sini kalau seandainya penuh. Tapi kalau seandainya masih memungkinkan, kita parkir sini, puji Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan lewat hambanya, owner pemilik daripada Infinity Hotel. Mari kita akhiri ibadah kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena tahun 2023 adalah tahun janji Tuhan dan berkemenangan. Mari kita imani. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan dariku. Kiranya kau memberkati. Haleluya Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Glory, haleluya. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Segala puji, hormat, syukur kami panjatkan kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau telah hadir bersama-sama kami dalam ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sehingga sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang sungguh-sungguh bekerja di dalam kehidupan kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati pemilik owner daripada Infinity Hotel, Pak Gun bersama Bu Merlin. Demikian juga anak-anaknya Rachel Jopian. Usaha pekerjaannya juga Tuhan Kau berkati Tuhan.
Karena hamba-Mu ini Tuhan telah memberkati kami sungguh sangat luar biasa. Sehingga kami dari minggu ke minggu dapat menikmati ibadah di tempat ini dengan kekuatan pertolongan yang daripada Engkau lewat hamba-Mu ini Tuhan. Kau berkati Hotel Infinity, manajemen, GM, seluruh karyawan, demikian juga fasilitasnya juga Tuhan Kau berkati. Kau tambah-tambahkan tamu-tamu yang boleh menginap di tempat ini dan merasakan damai, sejahtera, sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh kami Tuhan, yang mana hari ini anak-anak kami sudah menerima raport Tuhan. Dan kami mengucap syukur bagaimana selama semester tahun terakhir Tuhan, kami diberkati Tuhan. Anak-anak kami dapat menerima raport dengan tuntunan dan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Dan bahkan ada beberapa dari anak-anak kami yang berprestasi Tuhan. Dan saat-saat ini sedang menikmati liburan. Kiranya Tuhan, Engkau mampukan kami menikmati berkat kasih karunia anugerah-Mu Tuhan. Kami dapat merasakan anugerah-Mu lewat keluarga kami, lewat anak-anak kami. Demikian juga anak-anak kami yang saat-saat ini yang mencari tempat kuliah, yang mencari sekolah Tuhan, kiranya Engkau berkarya Tuhan. Engkau berkati anak-anak kami. Apa yang dicita-citakan Kau buat berhasil Tuhan. Demikian juga Kau pertemukan tempat kuliah yang terbaik sesuai dengan pertolongan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ke depan Tuhan ada beberapa saudari-saudari kami yang berulang tahun. Dan bahkan yang ada yang sudah lewat hari ulang tahunnya Tuhan. Baik Angel, Bu Yanti, Bu Intri, Mbak Lili, demikian juga Ibu Christine. Tetap kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kita semua Tuhan. Mbak Intri juga Tuhan Engkau berkati. Dengan pertambahan usia Tuhan, kami dibuat semakin memperhatikan hidup kami Tuhan. Kami semakin mengerti bahwa hidup kami ini adalah anugerah yang daripada Engkau. Sehingga Engkau memberikan pertumbuhan usia buat kami. Mampukan kami agar senantiasa menjadi berkat dimanapun kami ada. Lewat umur kami semakin hari semakin sehat secara jasmani dan rohani Tuhan. Dan terima kasih Tuhan lewat perpanjangan umur ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kegiatan kami seminggu ke depan tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mereka yang bekerja, biarlah Tuhan Kau berkati dimanapun mereka bekerja. Mereka yang ada di luar daerah juga Tuhan berkarya, Kau menyertai perjalanan mereka. Dan bahkan mereka yang akan berencana libur juga berliburan. Tuhan Engkau sertai senantiasa semua umat-Mu Tuhan. Kami rindu, haleluya, hari-hari ke depan kami menikmati berkat damai sejahtera sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Dan bahkan Tuhan, rencana-rencana kami tetap kami serahkan ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau. Ada beberapa saudari-saudari kami Tuhan yang tidak bisa beribadah karena mereka mengalami kelemahan tubuh saat-saat ini Tuhan. Mereka yang masih sakit Tuhan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mbak Anita, Mbak Lili juga Tuhan Engkau menyembuhkan karena Engkau adalah haleluya, sumber kesembuhan di dalam hidup kami Tuhan. Demikian juga teman-teman yang lain yang Tuhan, mungkin mereka tidak sakit secara jasmani, namun mereka sakit secara jiwa dan rohani Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau adalah sumber kesembuhan kami Tuhan. Biarlah Engkau lawat mereka satu persatu. Karena kami percaya hidup ini adalah kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami pulang, hantar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing. Allah Roh Kudus-Mu menyertai dan malaikat-Mu menjaga-jaga di setiap kendaraan yang kami tumpangi. Tibakan kami dengan selamat sampai di rumah. Demikian yang berjalan kaki juga Tuhan Engkau sertai. Dan sepanjang hari ini kami menikmati berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus melimpahi kita semua. Saat ini, esok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, kami terima berkat yang daripada-Mu. Mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Inilah kami Tuhan, kami terima berkat-Mu, yang percaya semua katakan, amin. Terima kasih, happy Sunday, selamat